Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, Ta'limul Quran atau pembelajaran Al-Quran. Pada kesempatan kali ini, saya ingin melanjutkan bahasan tentang perbedaan antara alif dan hamzah. Pada pertemuan yang lalu, saya sudah menjelaskan tentang perbedaan antara alif dan hamzah. Dan hamzah itu terbagi menjadi dua. Ada yang disebut dengan hamzah koto dan ada yang disebut dengan hamzah wasol. Pada pertemuan kali ini, saya sudah menuliskan salah satu ayat yang terdapat di dalam surat Al-Baqarah ayat ke-13. Kita akan sama-sama menyimak di dalam ayat ini mana yang disebut dengan alif dan mana yang disebut dengan hamzah. Perhatikan bapak-bapak dan ibu-ibu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nasu qalu anu'minu kama amanas sufaha ala innahum humus sufaha'u wala illa ya'lamun. Perhatikan bapak-bapak dan ibu-ibu, di dalam ayat yang kita baca ini, manakah yang disebut dengan alif dan mana yang disebut dengan hamzah. Hamzah itu mana yang kategorinya hamzah koto dan mana yang kategorinya hamzah wasal. Kita mulai. Wa idza, ini adalah hamzah. Kenapa disebut dengan hamzah? Perhatikan bapak-bapak dan ibu-ibu, ini berharakat. Harakatnya adalah kasroh. Setiap yang berharakat itu namanya adalah hamzah. Dan ini adalah hamzah koto. Wa idza, yang ini adalah alif. Perhatikan oleh bapak-bapak dan ibu-ibu, dia tidak berharakat. Ya. Kemudian dia berdiri sendiri dan berfungsi sebagai mad untuk memperpanjang bacaan dal. Wa idza, yang ini hamzah dan yang ini alif. Wa idza qila lahum aminu. Perhatikan, yang ini adalah hamzah. Dia berharakat patah. Patahnya adalah patah tegak. Setiap bentuk alif yang berharakat, baik itu di patah, di kasroh maupun di doma, itu adalah hamzah koto, hamzah yang berharakat. Ini adalah hamzah aminu. Ini adalah alif. Ya. Perhatikan oleh bapak-bapak dan ibu-ibu, dia tidak berharakat. Ya. Tidak di patah, tidak di kasroh, tidak di doma ataupun tidak di sukun. Dan dia berfungsi sebagai mad untuk memperpanjang bacaan. Aminu kama, ini adalah alif. Ya. Dia tidak berharakat. Kebetulan alif ini menyambung dengan huruf mim, ya. Sehingga dia berfungsi sebagai mad untuk memperpanjang bacaan mim. Kama, ini adalah hamzah. Dia berharakat patah. Amanan nas. Perhatikan, ini yang disebut dengan hamzah wasol. Ketika dibaca dari sini, amanan nas, hamzah ini tidak dibaca. Ya. Tetapi kalau kita misalkan membacanya dari sini, ya, maka hamzah ini menjadi berharakat patah. An-nasu. Nah, ini yang disebut dengan hamzah wasol. Berikutnya, qalu, ini adalah alif. Dia tidak berharakat, menempel atau menyambung dengan huruf o. Dan alif ini berfungsi sebagai mad untuk memperpanjang bacaan o. Qalu, ini juga adalah alif. Dia tidak berharakat dan berfungsi sebagai mad. Anu minu, perhatikan,
ini adalah hamzah. Kenapa disebut dengan hamzah? Karena dia berharakat, ya, berharakat patah. Nah, setiap bentuk alif, ya, yang berharakat ini disebut dengan hamzah. Hamzah ini kita sebut dengan hamzah koto. Artinya hamzah koto itu hamzah yang berharakat. Nah, ini adalah hamzah yang menempel pada huruf waw, berharakat sukun. Minu kama. Nah, ini adalah alif yang menyambung dengan huruf mim. Dia tidak berharakat, berfungsi sebagai mad untuk memperpanjang bacaan. Amana, ini adalah hamzah. Kenapa disebut hamzah? Dia berharakat patah. Amana sufaha. Ini adalah hamzah wasol, ya, hamzah sambung, ya. Dia tidak dibaca kalau kita membacanya dari sini, amana sufaha. Tetapi kalau kita membacanya dari sini, maka hamzah ini menjadi berharakat patah, as-sufaha'u. Kemudian ini adalah alif, dia tidak berharakat, ya. Kemudian menyambung dengan huruf ha besar, berfungsi sebagai mad untuk memperpanjang bacaan ha. Yang ini jelas ini adalah hamzah, dia berharakat doma. Ala, ini adalah hamzah, dia berharakat patah. La, di sini ada alif, dia tidak berharakat, menyambung dengan huruf lam, berfungsi sebagai mad untuk memperpanjang bacaan lam. Ini adalah alif. Innahum, ini adalah hamzah, hamzah koto. Kenapa disebut hamzah? Dia berharakat kasrah. Innahum humus sufaha'u. Ini adalah hamzah wasol atau hamzah sambung, ya. Dia tidak dibaca kalau kita membacanya dari sini. Humus sufaha. Ini adalah alif. Dia tidak berharakat, menyambung dengan huruf ha besar, dan ini adalah hamzah. Dia berharakat doma. Walakilla, di sini ada alif, ya, untuk menyambung dengan huruf lam, berfungsi sebagai mad untuk memperpanjang bacaan lam. Dia tidak berharakat. La ya'lamun. Nah, itulah bapak-bapak dan ibu-ibu, pada saat kita harus bisa membedakan mana yang disebut dengan alif dan mana yang disebut dengan hamzah pada saat kita membaca ayat-ayat di dalam Al-Quran. Mudah-mudahan penjelasan yang singkat ini dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.